Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlur Rahman Firdaus dari Prodi Agribisnis. Ingin menjelaskan tentang manajemen personalia. Manajemen personalia, menurut para ahli, yang pertama dari Nishi Memito, manajemen personalia adalah ilmu seni untuk melaksanakan antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Ranu Pandojo dan Husnan, adalah manajemen personalia adalah perencanaan, pengembangan, pembagian, kompensasi, penginterpretasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu atau mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan manajemen personalia. Menurut Manulang pada tahun 2001, tujuan manajemen personalia dibagi menjadi dua. Yang pertama, production minded atau efisiensi dan daya guna. Yang kedua adalah people minded atau kerjasama. Karena itu, manajemen personalia ini menyangkut usaha untuk menciptakan kondisi di mana setiap karyawan didorong untuk memberikan kontribusi sebaik mungkin bagi majikannya atau pemilik perusahaan, karena tidak dapat mengharapkan efisiensi yang maksimal tanpa kerjasama yang penuh dari para karyawannya. Itu menurut para ahli. Dan menurut secara umum, tujuan manajemen personalia adalah tujuan perusahaan secara umum. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan berusaha untuk menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan dan kontinuitas atau berkesinambungan secara berkelanjutan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang fungsi manajemen personalia. Ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia. Jadi, sebelum mendirikan perusahaan, haruslah disusun suatu perencanaan agar tujuan perusahaannya pun tercapai efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai faktor, hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan keberhasilannya perusahaan. Sesudah ada perencanaan, harus ada organisasi atau orangnya untuk menjalankan visi misi dari perusahaan tersebut. Fungsi manajemen personalia yang ketiga adalah pengarahan. Adalah untuk mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif. Jadi, sesudah perencanaan perorganisasian, harus ada pengarahan agar para karyawan bekerja secara efektif dan secara berbarengan untuk mencapai tujuan perusahaan yang baik, efektif, efisien. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Adalah untuk mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengkoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan organisasi fundamental. Baik, selanjutnya adalah fungsi manajemen personalia pada operasionalnya. Ada 5. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah menyediakan sejumlah karyawan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, dan penempatan kerja. Yang kedua adalah pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan yang telah diperoleh dengan melalui pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan, adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah pemberian kompensasi, yang tujuannya adalah sebagai penghargaan pada suatu karyawan demi keberhasilannya visi misi dari perusahaan. Yang kelima adalah pengintegrasian,
adalah untuk menyangkut penyesuaian keinginan dari individu dengan keuangan pihak perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya adapun tugas bagian dari personalia. Tugas yang paling utama dari bagian personalia adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Ini berarti bagian personalia memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar lebih mudah melaksanakan tugasnya. Itu secara umum. Menurut para ahli, tugas bagian personalia ada 6. Menurut Manulang, yang pertama adalah membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, membuat job analysis, job description, dan job specification agar tujuan, visi, dan misi dari perusahaan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang keempat, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik bagi karyawan. Yang kelima adalah mengurus seleksi tenaga kerja, mengurus soal-soal pemberhentian atau pensiun, dan yang keenam adalah mengurus soal-soal kesejahteraan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.